sudah menjadi pengetahuan mainstream yang diamini oleh masyarakat umum, khususnya oleh masyarakat Tanah Jawa, di mana, ketika kita menyebut kata Wali Sangah, atau Wali Songo, maka tentunya akan langsung dimaknai sebagai sekumpulan waliullah penyebar Islam di Tanah Jawa yang berjumlah 9 orang. Namun tahukah Anda, bahwa Wali Sangah ini, ternyata tidaklah berjumlah 9 orang sebagaimana kita ketahui selama ini. Wali Sangah sebenarnya merupakan sebuah majelis perkumpulan para ulama yang menyebarkan Islam di Tanah Jawi, analognya semacam Majelis Ulama Indonesia saat ini. Istilah Wali Sangah sendiri merupakan gabungan dari dua kata yang berbeda etimologi, yakni kata wali yang berasal dari bahasa Arab wali, yang bentuk jamaknya adalah aulia, yang bermakna walijah, yang bermakna orang kepercayaan, khusus, dan dekat. Dan kata sangat yang berasal dari bahasa Pali atau Prakrit Sangha, yang bermakna perkumpulan suci. Sehingga secara etimologi, kata Wali Sangha yang berasal dari gabungan kata wali dan sangha, bermakna perkumpulan orang-orang yang suci. Pemaknaan inilah, yang harus diluruskan terlebih dulu dari sebuah terminologi Wali Sangha. Lantas, apakah Wali Sangha itu terdiri dari 9 orang juga? Tentu hal ini juga keliru. Mengapa? Dalam kitab Kanzul Ulum yang ditulis oleh Ibnu Battutah, yang naskah aslinya masih tersimpan di perpustakaan Istana Kesultanan Ottoman di Istanbul, Turki, disebutkan bahwa pembentukan Wali Sangah ternyata dilakukan oleh Sultan Turki yang bernama Sultan Muhammad I, sebagai sebuah tim khusus yang membawa misi dakwah Islam di Pulau Jawa yang anggotanya berjumlah 9 orang. Di antaranya, Syekh Maulana Malik Ibrahim dari Turki, Syekh Maulana Ishaq dari Samarkand, Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro dari Mesir, Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi dari Maroko, Syekh Maulana Malik Israil dari Turki, Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran, Syekh Maulana Hasanuddin dari Palestina, Syekh Maulana Aliuddin dari Palestina, dan Syekh Subakir dari Iran. Kesembilan ulama yang tergabung dalam struktur Wali Nawa Sangha inilah, yang menjadi Dewan Wali Sangha generasi ke-1, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1404 sampai 1435 Masehi. Ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi, maka pada tahun 1421 Masehi, dikirimlah seorang ulama pengganti yang bernama Ahmad Ali Rohmatullah, anak dari Syekh Ibrahim Asmarakandi yang menjadi menantu Sultan Champa Thailand Selatan, yang juga masih keponakan dari Syekh Maulana Ishaq. Karena masih kerabat istana, maka Ahmad Ali Rohmatullah yang kerap dipanggil dengan nama Raden Rahmat, kemudian diberi daerah perdikan di Ampel Denta Surabaya oleh Raja Majapahit, yang kemudian dijadikan markas untuk mendirikan pesantren. Dari sinilah, kemudian Ahmad Ali Rohmatullah atau Raden Rahmat, dikenal dengan nama Suhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel. Dengan masuknya Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau Suhunan ing Ampel Denta, atau Sunan Ampel ke dalam struktur Wali Nawa Sangha, maka, Prabu Kertawijaya yang saat itu menjadi Raja Kerajaan Majapahit, diharapkan dapat masuk Islam. Dialog antara Sunan Ampel yang mengajak Prabu Kertawijaya masuk Islam ini, tertulis dalam Serat Suluk Wali Sana, Sinom Pupuh 4, bait 9-11, dan bait 12-14. Selanjutnya, pada tahun 1435 Masehi, ada 2 orang anggota Dewan Wali Sangha yang wafat, yaitu Syekh Maulana Malik Israil dari Turki, dan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar dari Iran. Dengan meninggalnya kedua anggota Dewan Wali Sangha ini, maka kemudian Dewan Wali Sangha mengajukan permohonan kepada Sultan Turki, yang saat itu dijabat oleh Sultan Murad II pengganti Sultan Muhammad I, untuk dikirimkan 2 orang ulama pengganti yang mempunyai kemampuan agama yang lebih mendalam. Permohonan tersebut dikabulkan, dan pada tahun 1436 Masehi, dikirimlah 2 orang ulama. 1. Said Ja'far Shodiq, berasal dari Palestina, yang selanjutnya bermukim di Kudus, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Kudus, atau Sunan Kudus, bertugas menggantikan Syekh Maulana Malik Israil. Dalam Babat Demak disebutkan, bahwa Said Ja'far Shodiq adalah satu-satunya anggota Wali Sangha yang paling menguasai ilmu fikih. 2. Syarif Hidayatullah, yang juga berasal dari Palestina, yang selanjutnya bermukim di Gunung Jati Cirebon, dan kemudian lebih dikenal dengan nama Susuhunan ing Gunung Jati atau Sunan Gunung Jati, bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Ali Akbar. Dalam Babat Cirebon disebutkan, bahwa Syarif Hidayatullah adalah cucu Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran, hasil perkawinan Nyi Rara Santang dan Sultan Syarif Abdullah Umdatuddin dari Mesir. Dengan masuknya Said Ja'far Shodiq atau Susuhunan ing Kudus, dan Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati, maka dapat dikatakan, bahwa struktur Wali Nawa Sangha ini,
kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi kedua, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1435 sampai 1462 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1462 Masehi, kembali dua orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Syekh Maulana Hasanuddin dan Syekh Maulana Aliuddin, yang keduanya berasal dari Palestina. Kemudian pada tahun 1463 Masehi, Syekh Subakir yang berasal dari Persia, dan Syekh Maulana Ishaq yang berasal dari Samarkand wafat. Dalam sidang Dewan Wali Sanga di Ampel Denta Surabaya tahun 1463 Masehi, kemudian diputuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha. 1. Raden Makdum Ibrahim, putra susuhunan Ing Ampel Denta atau Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Desa Bonang Tuban, dan kemudian lebih dikenal dengan nama susuhunan Ing Bonang, atau Sunan Bonang, yang bertugas menggantikan Syekh Maulana Hasanuddin. 2. Raden Kosim, juga merupakan putra-putra Sunan Ampel, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan kemudian lebih dikenal dengan nama susuhunan Derajat, bertugas menggantikan Syekh Maulana Aliuddin. 3. Raden Paku, putra Syekh Maulana Ishaq, yang selanjutnya bermukim di Giri Kedaton Gresik, dan selanjutnya dikenal dengan nama susuhunan Ing Giri Kedaton, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syekh Maulana Ishaq. 4. Raden Mas Said, putra Adipati Tuban, yang bernama Tumenggung Wilwatikta, atau Raden Sahur, yang selanjutnya bermukim di Kadilang Demak, dan selanjutnya dikenal dengan nama susuhunan Kalijaga, yang bertugas menggantikan Syekh Subakir. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ketiga, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1463 sampai 1465 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1465 Masehi, kembali 2 orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro yang berasal dari Mesir, dan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, yang berasal dari Maroko. Disusul kemudian pada tahun 1481 Masehi, Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau suhunan Ing Ampel Denta wafat. Dan terakhir pada tahun 1505 Masehi, Raden Paku atau susuhunan Ing Giri Kedaton wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali mengadakan sidang yang juga diadakan di Ampel Denta Surabaya, untuk memutuskan memasukkan 2 orang anggota baru, dan mengganti Ketua Dewan Wali Sanga yang sudah berusia lanjut. 1. Raden Fatah, putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V, yang merupakan Adipati Demak, bertugas menggantikan Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 2. Fatul Lohan, putra susuhunan Ing Gunung Jati, bertugas menggantikan Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi. 3. Sayyid Abdul Jalil, yang kemudian setelah menjadi anggota Dewan Wali Sanga, dikenal dengan julukan Syekh Lemah Abang, atau Syekh Siti Jenar. Lemah berarti tanah, abang artinya merah. Sedangkan Siti berarti tanah, dan Jenar artinya kuning. Beliau mendapat gelar Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar, karena beliau tinggal di daerah Jawa bagian barat yang terkenal tanahnya berwarna merah kekuning-kuningan. Beliau bertugas menggantikan Ahmad Ali Rohmatullah, atau Raden Rahmat, atau suhunan Ing Ampel Denta, Sunan Ampel. 4. Raden Fakih, yang kemudian dikenal dengan nama susuhunan Ampel II, bertugas menggantikan kakak iparnya, yakni Raden Paku atau susuhunan Ing Giri Kedaton. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi keempat, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1466 sampai 1513 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1513 Masehi, kembali 1 orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Raden Mas Said atau susuhunan Kalijaga. Dan disusul kemudian pada tahun 1517 Masehi, Sayyid Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar wafat. Lalu disusul kemudian pada tahun 1518 Masehi, Raden Fatah wafat. Dan terakhir pada tahun 1525 Masehi, Raden Makdum Ibrahim atau susuhunan Ing Bonang wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Raden Umar Said, putra Raden Mas Said atau susuhunan Kalijaga, yang selanjutnya bermukim di Gunung Muria, dan selanjutnya dikenal dengan nama susuhunan Ing Muria, bertugas menggantikan ayahnya yakni Raden Mas Said, atau susuhunan Kalijaga. 2. Syekh Abdul Kohar, yang selanjutnya bermukim di Sedayu, dan selanjutnya dikenal dengan nama susuhunan Ing Sedayu, bertugas menggantikan ayahnya yakni Sayyid Abdul Jalil, atau Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar. 3. Sultan Trenggana, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Fatah.
4. Raden Husamuddin, yang selanjutnya bermukim di Lamongan, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Lamongan, bertugas menggantikan kakaknya yakni Raden Makdum Ibrahim, atau Susuhunan ing Bonang. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi kelima, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1514 sampai 1533 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1533 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga wafat, yaitu Raden Kosim atau Susuhunan Derajat, dan disusul kemudian pada tahun 1540 Masehi, Raden Fakih atau Susuhunan Ampel II wafat, dan terakhir pada tahun 1546 Masehi, Sultan Trenggana wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 3 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Sunan Pakuan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Raden Kosim atau Susuhunan Derajat. 2. Raden Zainal Abidin, yang selanjutnya bermukim di Demak, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Demak, bertugas menggantikan kakaknya yakni Raden Fakih, atau Susuhunan Ampel II. 3. Sunan Prawoto, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sultan Trenggana. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-6, yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1534 sampai 1546 Masehi. Selanjutnya, pada tahun 1549 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Sunan Prawoto, disusul kemudian pada tahun 1550 Masehi, Said Jakfar Shodik atau Susuhunan ing Kudus wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1551 Masehi, Raden Umar Said atau Susuhunan ing Muria wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1569 Masehi, Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1570 Masehi, Raden Zainal Abidin atau Susuhunan ing Demak, Raden Husamuddin atau Susuhunan ing Lamongan, dan Sunan Pakuan wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1573 Masehi, Fathullah Han wafat, dan terakhir pada tahun 1582 Masehi, Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 9 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, yang kemudian dikenal dengan nama Jaka Tingkir, bertugas menggantikan Sunan Prawoto. 2. Said Amir Hasan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Said Jakfar Shodik atau Susuhunan ing Kudus. 3. Said Saleh, putra dari Said Amir Hasan, yang kemudian dikenal dengan nama Panembahan Pekaos, bertugas menggantikan kakek dari pihak ibunya, yakni Raden Umar Said atau Susuhunan ing Muria. 4. Maulana Hasanuddin, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin Banten, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati. 5. Sunan Giri Prapen, putra dari Raden Paku atau Susuhunan ing Giri Kedaton, bertugas menggantikan Raden Zainal Abidin atau Susuhunan ing Demak. 6. Sunan Mojo Agung, bertugas menggantikan Raden Husamuddin atau Susuhunan ing Lamongan. 7. Sunan Cendana, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Sunan Pakuan. 8. Maulana Yusuf, cucu dari Syarif Hidayatullah atau Susuhunan ing Gunung Jati, yang selanjutnya bermukim di Banten, dan selanjutnya dikenal dengan nama Syekh Maulana Yusuf Banten, bertugas menggantikan pamannya, yakni Fathullah Han. 9. Raden Pratanu Madura, yang juga dikenal dengan nama Said Yusuf Anggawi, bertugas menggantikan Sultan Hadiwijaya atau Maskarbet, atau Jaka Tingkir. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-7 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1547 sampai 1591 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1599 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan ing Sedayu, disusul kemudian pada tahun 1650 Masehi, Sunan Mojo Agung, Sunan Cendana, dan Sunan Giri Prapen wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang, dan memutuskan bahwa ada 4 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Syekh Abdul Qadir, yang selanjutnya bermukim di Magelang, dan selanjutnya dikenal dengan nama Susuhunan ing Magelang, bertugas menggantikan Syekh Abdul Qohar atau Susuhunan ing Sedayu. 2. Syekh Samsuddin Abdullah Al-Sumatrani, bertugas menggantikan Sunan Mojo Agung.
3. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri, bertugas menggantikan Sunan Cendana. 4. Baba Daud Arumi Al-Jawi, bertugas menggantikan gurunya, yakni Sunan Giri Prapen. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-8 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1592 sampai 1650 Masehi. Selanjutnya pada tahun 1740 Masehi, kembali satu orang anggota Dewan Wali Sanga lainnya wafat, yaitu Sayyid Amir Hasan. Disusul kemudian pada tahun 1749 Masehi, Baba Daud Arumi Al-Jawi wafat, dan disusul kemudian pada tahun 1750 Masehi, Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang, Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf Banten, dan Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaus wafat. Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang dan memutuskan bahwa ada 6 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Syekh Nawawi Al-Bantani, bertugas menggantikan Sayyid Amir Hasan. 2. Syekh Syihabuddin Al-Jawi, bertugas menggantikan Baba Daud Arumi Al-Jawi. 3. Syekh Abdul Muhi Pamijahan, bertugas menggantikan Syekh Abdul Qadir atau Susuhunan ing Magelang. 4. Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir, bertugas menggantikan kakek buyutnya, yakni Syekh Maulana Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin Banten. 5. Syekh Abdul Rauf Al-Bantani, bertugas menggantikan Syekh Maulana Yusuf Banten. 6. Syekh Ahmad Baighawi Asmathan, bertugas menggantikan ayahnya, yakni Sayyid Saleh atau Panembahan Pekaos. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-9 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1651 sampai 1750 Masehi. Selanjutnya, pada periode tahun 1751 sampai 1830 Masehi, Dewan Wali Sanga kemudian kembali melakukan sidang dan memutuskan bahwa ada 7 orang ulama pengganti yang masuk dalam struktur Wali Nawasangha, yaitu 1. Pangeran Diponegoro, bertugas menggantikan gurunya, yakni Syekh Abdul Muhi Pamijahan. 2. Sentot Ali Basah Prawiro Dirjo, bertugas menggantikan Syekh Syihabuddin Al-Jawi. 3. Kiai Mojo, bertugas menggantikan Raden Pratanu Madura atau Sayyid Yusuf Anggawi. 4. Kiai Hasan Besari, bertugas menggantikan Syekh Abdul Rauf Al-Bantani. 5. Abdul Fatah, yang juga dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa Banten, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Abdul Mufahir Muhammad Abdul Qadir. 6. Sayyid Abdul Wahid Asmathan, bertugas menggantikan Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri. 7. Bujuk Lekpalek, yang dikenal juga dengan nama Sayyid Abdul Rahman, bertugas menggantikan kakeknya, yakni Syekh Ahmad Baidawi Asmathan. Dengan perubahan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa struktur Wali Nawasangha ini kemudian menjadi Dewan Wali Sanga generasi ke-10 yang bertugas dalam penyebaran dakwah Islam pada periode tahun 1751 sampai 1830